yang luring maupun yang daring. Senang sekali ketemu Anda sekalian. Saya ditugaskan oleh Badan Akreditasi Sekolah Madrasah untuk menyampaikan panduan visitasi daring. Ada beberapa halaman yang ingin saya sampaikan, tidak terlalu banyak. Kira-kira ini nama saya lengkapnya, tak kenal tak sayang, apalagi kita seperti Zoro. Mas, dipakai aja Mas. Daripada bermasalah ya. Dipakai aja Mas. Ya, saya juga bicara nggak dibuka karena kita sedang dalam dalam kondisi yang memang mengharuskan kita untuk ketemu seperti begini. Ini teman-teman, nah, kalau lihat muka nggak lihat muka kan, nah, saya tunjukkan aja muka saya seperti itu. Tapi ini 3 tahun yang lalu. Sekarang mesti berbeda. Tapi kalau yang di tengah hitam itu masih ada. Mau saya tunjukkan sedikit aja. Masih ada kan? Masih ada. Ya, jadi kumisnya masih ada. Saya lulusan IKIP Bandung, saya perkenalkan diri. Di antaranya adalah sekolah Bapak Ibu sekalian di SMK. Jadi luring itu adalah visitasi atau kunjungan ke satuan pendidikan yang dilakukan oleh asesor untuk mengumpulkan data. Data tentang apa? Data tentang situasi dan kondisi Bapak Ibu sekalian, sekolah. Cuma seperti yang sampaikan pagi ini, ya ini berbeda dengan yang lalu. Maksudnya instrumen yang digunakan itu sangat berbeda dengan instrumen tahun yang lalu. Baru akan digunakan tahun depan. Berapa jumlah itemnya? 44. Sudah tahu semua kan? 44. Dari 44 itu ada 4 komponen. Saya ulangi lagi. Saya review lagi. 1 komponen tentang mutu lulusan. Kedua komponen tentang proses pembelajaran. Yang ketiga mutu guru, ini bolak-balik. Ya, yang keempat adalah manajemen sekolah. Nah, perbedaan yang sangat signifikan dari instrumen yang lama adalah instrumen sekarang performance based. Oh, teman-teman SMK udah lama itu cerita kalau performance itu. Ya, bukan SMK sastra kan, tapi SMK yang bisa mengerjakan performance. Jadi pengumpulan data untuk penilaian kelayakan satu murid melalui tatap muka virtual. Seperti sekarang. Ini Indonesia Region 1 kan ya Mas ya? Kang Dan? Region 1. Ada 128 orang ketemu. Yang luringnya bisa dihitung jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sana kan panitia. Atau 13, 14, 15 orang ketemu di darat. Ya, tetapi 113 orang lainnya ketemu di udara. Yang ketemu di udara itulah yang kita sebut dengan daring. Sekarang proses pembelajaran, cucu saya sudah 8 bulan nggak sekolah. Saya bicara cucu saya 8 bulan, sudah nggak ketemu sekolah. Tapi dia dengan daring seperti begini. Nah, visitasi pun itu. Melakukannya seperti itu. Jadi prinsip visitasi ini tentu ada 1 efektif. 4 prinsip. Yang dimaksud dengan efektif adalah mampu menjaring data terkait kinerja satuan pendidikan secara cermat, objektif, dan akuntabel. Nanti kita cerita. Karena daring, ya, teknik yang dipakai untuk mencari data
harus cermat, objektif, dan akuntabel. Orang tidak lagi berkunjung ke kelas. Tapi kelas bisa diset sedemikian rupa seperti kelas. Walaupun ketika nanti sekolah belum diizinkan menerima siswa, artinya siswa belum masuk sekolah, proses bisa di video. Ketika PSBB umpamanya di daerah teman-teman tidak mengizinkan untuk kontak seperti begini, ini kan baru berapa bulan, Kang Dan? Luring begini baru berapa kali? Ya, Direktorat SMK baru berapa kali nih melakukan luring ini? 6 kali. Sebelumnya kan daring semua, WFH. Nah besok pun kalau sekolah tetap tidak diizinkan, maka harus efektif, cermat, objektif, dan akuntabel, masing-masing di tempat masing-masing. Siswa di rumahnya masing-masing. Guru di rumahnya masing-masing. Semua pihak yang terkait dengan visitasi, ya, itu harus di rumah masing-masing. Siapa? Pertama tentu kepala sekolah. Tolong dicatat nih. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, semuanya di sekolah, di rumah masing-masing. Guru, semua di sekolah masing-masing. Siswa, di rumah masing-masing, tidak di sekolah. Dudi, di rumah masing-masing. Termasuk masyarakat atau perwakilan orang tua, itu juga di rumah masing-masing. Nah nanti akan saya jelaskan bagaimana Anda harus mengkondisikan itu. Jangan nanti dikonsinyir. Dikonsinyir di sekolah, ya, akreditasinya dapat, penyakit juga dapat. Akreditasinya tidak dapat, COVID dapat, silakan. Oleh karena itu harus cermat, objektif dan akuntabel. Cermat di sini antara itu. Yang kedua teman-teman, efisien, dibatasi pada hal-hal yang substansi, namun dapat memberikan gambaran yang utuh terkait dan utuh dan bermakna terkait kinerja satuan pendidikan. Nanti di instrumen kita, karena sistem luring, ya, bagaimana bukti-bukti fisik kalau diperlukan. Karena ada 4 metode, tolong dicatat, saya ingatkan kembali. Ada 4 metodologi yang digunakan untuk menggali data. Supaya dapat memberikan gambaran yang utuh. Apa 4 metodologi itu atau 4 alat pengumpul data itu? Yang pertama adalah observasi. Yang kedua adalah telaah dokumen. Telaah dokumen, teman-teman dari sekolah, tidak usah mengupload sekian banyak dokumen, difoto, diupload, nanti bisa diupload tetapi tidak bisa dibuka. Bisa terjadi itu? Bisa. Saking padatnya, saking besarnya. Oleh karena itu buat link. Buat link. Link terhadap teman-teman SMK kan sudah bagus-bagus. Ya. Yang pertama adalah observasi, yang kedua telaah dokumen. Yang ketiga adalah dengan wawancara. Nah, wawancara itu ada 5 pihak tadi saya katakan. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, ketua program keahlian, siswa, perwakilan orang tua, dunia industri. Kenapa dunia industri? Karena anak SMK.
Kalau di SD tidak ada dunia industri. SMP enggak ada dunia industri. Teman-teman sekalian, 4 komponen yang di dalam instrumen kita, yang pertama adalah mutu lulusan. Mutu lulusan itu nanti yang ditanya siapa? Yang ditanya tentu dunia industri. Anda puas enggak dengan lulusan SMK kita? Umpamanya. Ya. Oleh karena itu, efisien. Dibatasi pada hal-hal yang substansi, namun dapat memberikan gambaran yang utuh bermakna terkait kinerja. Ini bukan data, tapi performance. Kalau datanya itu ada di dalam dapodik, adalah dalam dia. Tetapi ini performance, kinerja. Ada kriteria minimum kalau dapodiknya tidak sesuai, kalau belum memenuhi kriteria minimum, tidak bisa divisitasi. Anda sudah tahu itu. Izin minum ya. Teman-teman. Yang ketiga adalah objektif. Data dan informasi harus dapat diamati dan terukur sebagai dasar untuk memberikan nilai pada sejumlah butir indikator capaian kinerja. Jadi mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dirilis instrumennya. Instrumen kita itu berbeda sama sekali dengan instrumen yang lama. Instrumen yang lama SMK ada berapa? 100? Ya ada yang 126, ada 116 ya. Oke, pokoknya ratusan ke atas kan. Instrumen kita sekarang hanya 44. 35 itu butir inti, 9 kekhususan. Ya, jadi hanya 44. Sekarang teman-teman berseliweran tuh, kalau Anda pergi ke YouTube, ya, pergi ke YouTube, berseliweran itu informasi tentang IASP 2020. Tetapi itu bukan barang akhir. Belum diresmikan. Dan itu sekarang menjadi salah semua. Saya sampaikan, itu menjadi salah semua sekarang. Karena apa? Karena instrumen yang akhir itu berbeda jauh dengan instrumen yang lama. Yang lama dalam pengertian IASP 2020 yang masih dalam pengembangan. Baru minggu ini kita ajukan ke Menteri untuk dapat pengesahan. Mudah-mudahan disahkan. Kalau sudah disahkan, maka akan digunakan pekan depan atau 10 hari ke depan. Mudah-mudahan. Jadi hanya ada komponen. Komponennya apa umpamanya? Mutu lulusan. Ada subkomponen. Ada indikator. Ada pernyataan. Pernyataan itu butir soalnya. Ada capaian kinerja. Capaian kinerja itu performance. Level 1, 2, 3, 4. Setelah itu ada definisi. Setelah itu ada alat pengumpul data. Observasi kalau perlu diobservasi. Telah dokumen. Ya. Terus wawancara. Terus angket. 4. Ya. Kalau model yang sebelum diuji coba, kita baru melakukan uji coba, ada tabel kinerja. Tabel kinerja itu jelimet. Harus ada aspek, setiap aspek ada indikator, setiap indikator ada level kinerja, ada kesimpulan, ada skor. Itu semua dipangkas. Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, dari cara kita melihat telah dokumen, observasi, wawancara atau angket,
asesor bisa langsung menyimpulkan ke capaian kinerja. Apakah dia level 1, level 2, level 3, atau level 4. Jadi saya ingin sampaikan, tempo hari atau kemarin, mungkin sampai sekarang, itu sudah beredar di YouTube. Ya, sudah beredar di YouTube tentang contoh ini belum kelihatan ya. Saya keluarkan dulu nanti. Ini saya keluarkan dulu yang ini. Mana tadi? Oops. Saya stop share dulu karena ini harus keluar satu-satu kan. Ya, saya coba ini Bapak Ibu sekalian, YouTube. Banyak sekali informasi tentang IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Di sini muka saya juga ada tuh. Ya, udah 11 Kak. Udah 11 kilo. Tetapi ini versi lama. Apalagi banyak sekali orang sharing tuh. Ada ngakan putus wajana. Ada menara langit. Ya, ini saya katakan jangan berpatokan pada ini lagi. Karena sebagian stepnya sudah di-cut. Sudah dipotong. Sekarang makin simpel. Ya, makin simpel. Ini ada nih anggota BAN SM Ibu Sylvia. Ini anggota BAN SM Ibu Ice. Ini anggota BAN SN Ibu Kapri. Dan ini juga ada saya. Selain 4 ini ilegal. Menyesatkan. Berapa? Berapa? Kurang valid. Ya. Dan ini kami juga enggak valid lagi. Nanti besok lusa akan kita cut. Karena di sini ada step, ada tahap yang sudah enggak dipakai lagi. Bapak Ibu, kalau kemarin tahapnya segini, sekarang tinggal segini. Saya ulangi. Kalau kemarin tahapnya ada 10, yang di video ini, sekarang tinggal 6. Yang 4 sudah dihilangkan. Nah yang 4 dihilangkan itu kan harus diperbaiki paparannya. Apalagi ada indikator compliance dan seterusnya. Ini informasi-informasi yang sudah tidak akurat lagi. Ya, balik ke sini. Jadi teman-teman sekalian, ya, objektif, data dan informasi harus dapat diamati dan terukur sebagai dasar untuk memberi nilai pada sejumlah butir indikator capaian kinerja. Indikatornya hanya ada 44 yang bisa menunjukkan sebuah SMK nanti levelnya akreditasi A, B, C atau D atau T. Tidak terakreditasi. Hanya 44 indikator. Nah, objektif harus semua. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, mendorong satuan pendidikan untuk memberikan bukti kinerja berdasarkan kondisi real atau fakta yang sebenarnya dalam rangka pemberdayaan. Saya selalu bercerita begini, zaman dulu, zaman baheula, orang Sunda bilang, akreditasi itu ada kategorinya terdaftar, apalagi diakui, terdaftar, disamakan, terdengar, insya Allah diridhoi.
Ya, ketika asesor datang, Bapak Ibu siap menyiapkan semua bahan ada. Laptop ada, komputer ada, gergaji ada. Ketika asesor pulang, semua alat-alat itu juga ikut pergi. Karena pinjam dari tetangga. Tetangga itu lembaga kursus komputer. SMK-nya komputer umpamanya. Nah sekarang nggak diperiksa itu. Nggak akan diperiksa. Tempo hari ketika asesor datang, barang itu mulus, bersih. Tapi nggak pernah dipakai. Yang sekarang akan kita lakukan bukan keberadaannya, tetapi fungsinya. Dipakai apa enggak? Jelek kalau dipakai, fungsi, performance-nya. Jadi mendorong satuan pendidikan untuk secara mandiri menggunakan berkata secara jujur. Itu prinsipnya. Bapak sekalian, ingin saya sampaikan, ya, tujuan visitasi untuk apa? Satu, melakukan pengalian data dan dengan teknik telaah dokumen, saya sampaikan tadi, observasi, wawancara, guna mengecek kesesuaian verifikasi, karena Bapak Ibu sudah memasukkan data ke dalam dia kan. Bapak Ibu sekarang tidak akan ditanya, berapa jumlah guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi? Artinya berapa guru yang sudah mempunyai sertifikasi? Enggak akan ditanya. Itu sudah ada di dalam Dapodik. Asesor datang lagi menanya berapa ruangan kelas, berapa ruangan kelas, berapa luas ruangan kelas. Tidak akan tanya. Asesor tidak akan menanya lagi berapa rasio guru siswa. Tidak ada. Tetapi Bapak Ibu akan memasukkan umpamanya jumlah guru sudah mengikuti PKB ada 10. PKB itu guru sudah melakukan sosialisasi hasil PKB ke temannya sendiri. Itu yang akan diverifikasi. Yang kedua, memastikan kebenaran validasi. Yang ketiga, meminta penjelasan, mengklarifikasi. Tapi sekali lagi penjelasannya tidak face to face. Di dunia maya, di dunia entah berantah. Berdasarkan bukti-bukti kinerja. Bukan bukti-bukti compliance. Kalau jumlah siswa, jumlah guru itu compliance. Tetapi bagaimana kinerja guru, kinerja kepala sekolah itu performance. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, dari 4 cara mengumpulkan data tadi, ya, si asesor melakukan apa yang disebut dengan professional judgment. Memutuskan kalau sekolah ini bagus pada level A, B, C, bukan level 1, 2, 3, atau 4. Level kinerja namanya. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengembangan kepada satuan pendidikan. Ini juga yang berbeda dengan cara-cara lama. Kalau cara-cara lama, rekomendasi itu diberikan ke pemerintah daerah, bukan ke sekolah. Tadi dikatakan untuk memandirikan, betul kan? Memandirikannya itu adalah salah satunya rekomendasi diberikan kepada sekolah. Baik. Ya. Visitasi daring, saya ingin nyampaikan sebelum, sesaat, dan setelah. Apa yang harus dilakukan? 3 tahap ini penting. Sebelum visitasi apa? Sekolah madrasah mengisi dia dan mengunggah dokumen yang diperlukan untuk kegiatan akreditasi. Mas Janoko dan Mas Dinan tadi sudah menjelaskan. Ya? Menyiapkan personal yang akan memberikan data. Bapak Ibu, sekolah
Diminta menentukan siapa petugas, berapa banyak siswa, berapa banyak orang tua, siapa dari Dudi, ya, yang akan memberikan informasi kepada asesor. Nanti di tabel berikut saya tunjukkan. Sekolah mengunggah informasi tentang profil dan kondisi siswa melalui website dan atau medsos yang dimiliki untuk divisitasi. Saya katakan bisa the link. Ya, bisa dalam grup WA dengan asesor, bisa. Kalau enggak berat. Ya enggak? Kalau gambar satu foto bisa saja, 2 foto bisa. Tapi kalau 100 foto umpamanya enggak mungkin. Sekolah menyiapkan fasilitas jaringan internet dengan jenis media room meeting yang akan digunakan. Apa room meeting? Zoom umpamanya salah satunya. Ya. Berikutnya, sekolah menyiapkan bukti-bukti kinerja untuk disajikan bila asesor memerlukan saat penggalian data. Kalau luring, teman-teman sekalian, data seperti begini, buku itu bisa dibuat sehari sebelum asesor datang. Kalau luring bisa dilihat ini baru apa lama. Seperti penggunaan anggaran pendidikan umumnya. Tapi kalau daring tidak bisa. Nah, kemandirian kita lebih utamakan. Ya, memastikan seluruh dokumen baik fisik maupun digital telah disiapkan untuk kepentingan akreditasi. Memenuhi semua ketentuan persyaratan, tentu. Nah, ini teman-teman sekalian bisa dicatat ini. Enggak usah nanti filenya akan saya share ya. Yang jelas kepala sekolah, 1. Wakil kepala sekolah walaupun ada 3, ada 4, ada 2, ada 3. Ya. 1, silakan apakah wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau bidang kesiswaan, silakan. Ketua program atau kompetensi keahlian, 1. Ketua Bursa Kerja Khusus BKK 1. Kalau Anda nggak punya, ya nggak usah. Ya. Guru kelas atau guru mata pelajaran atau guru program keahlian. 3. Perjenjang lebih bagus. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk SMK. Bagaimana kalau SMK yang 4 tahun? Diatur saja. Yang jelas 3 orang. Guru kejuruan 1. Guru BK 1. Bagaimana Pak kalau nggak ada BK? Bisa psikolog? Boro-boro psikolog, BK aja nggak ada. Wali kelas atau kepala sekolah program bidang kesiswaan bisa. Ya. Tenaga administrasi atau tenaga kependidikan 1. Rombongan belajar 2. Ya. Ketua dan anggota komite sekolah madrasah atau orang tua yang mewakili 1 orang. Alumni, SMK ada alumni 1 orang. Pemangku kepentingan yang saya sebutkan Dudi 1 orang. Jadi jumlah total adalah 15. Bapak Ibu sekolah harus menentukan, bukan asesor, bukan dinas pendidikan, sekolah yang menentukan. Ya, untuk memberikan data, memberikan informasi kalau diwawancara. Baik, sampai sini. Ya. Saat visitasi, tentu ada tata krama, tapi tidak boleh ada kesenian. Kalau luring kan apa penyambutannya Pak ya? Penyambutannya pakai kesenian kan? Ada reok ponorogo, ada lengser kalau orang Sunda. Nah, salam pembuka ucapan selamat datang kepada asesor. Pasti. Ya. Kepala sekolah memperkenalkan guru dan tenaga kependidikan di room meeting. Perkenalkan.
siapa dari dunia industri, siapa dari alumni, siapa, perkenalkan. Ya. Tetapi kalau bisa nanti pada saat visitasi, kalau siswa mau diwawancara, sudah selesai pulang. Jangan siswa dibiarkan 2 hari, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu tanya ke asesor, kapan mau melakukan wawancara kepada siswa, orang tua, alumni, atau dudi, yang disebut dengan pemangku kepentingan. Ini, ya, pengguna lulusan. Jangan biarkan mereka ikut terlibat secara bersama-sama dari hari pertama sampai hari terakhir. Pelaksanaan tetap 2 hari. Masing-masing 5 jam. Ya Pak ya? Dipastikan. Bapak Ibu harus memastikan kepada siapa? Kepada asesor. Kapan nih? Pada saat kapan? Pada saat temu awal namanya. Di room meeting. Nanti yang ketiga asesor memperkenalkan diri dan menyampaikan. Kalau asesor lupa mengatakan bahwa siswa akan diwawancaranya besok, dipastikan oleh Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah. Ya. Yang berikutnya pihak sekolah mempresentasikan, memaparkan profil, seperti paparan saya. Ya. Jangan lupa minta, kalau Bapak Ibu yang hadir di sini kepala sekolah, meminta kepada tim IT atau teman-teman yang tahu tentang IT di sekolah masing-masing untuk bagaimana share, bagaimana link, bagaimana menggunakan Zoom dan kawan-kawan. So kadang-kadang ribut sendiri kepala sekolah itu. Iya kan Pak? Oh iya. Gimana nih? Sini. Dan itu enggak di-mute lagi. Dan kelihatan begonya. Ops. Ya kan? Nah, si Mas ketawa. Karena si Mas sering menolong kepala sekolah. Ajari dulu. Ya, jangan ribut sendiri gitu. Pihak sekolah mempersiapkan profil sekolah dan rencana pengembangan sekolah. Ini penting. Yang berikutnya, tim asesor bertanya atau meminta penjelasan seperlunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting banget. Jangan sampai asesor memberi arahan yang tidak ada kaitannya dengan visitasi. Saya harus menyampaikan ini. Saya pernah berkunjung beberapa kali ke sekolah yang sedang divisitasi. Asesor nggak tahu, karena namanya juga sidak. Saya duduk di belakang. Asesor itu memberikan arahan 2-3 jam tentang bank soal yang tidak ada kaitannya dengan butir-butir pertanyaan. Asesor sudah diingatkan dari Jakarta, dari provinsi, tetapi ya Allah bisa karena biasa. Sudah menjadi adat. Karena sebagian asesor kan para pengawas kan. Betul? Iya. Kalau pengawas itu bisa membina, ngasih arahan. Itu ingatkan. Wajib. Di mana? Di sini. Ya. Nah, saat visitasi, ya, apa nih? Sekolah memberikan data yang diperlukan saat melakukan pengalihan data. Tekniknya observasi. Asinkronus. Melalui video conference, Zoom meeting, Webex, Google Meet lah. Ya, itu pakai WA bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. WA 2-3 orang, ya. Berapa orang? 4 orang. Nah, itu 5 katanya. Nah, sudah kau ambil lah. Yang penting bisa WA bisa digunakan untuk video call.
Ya kan? Oke. Atau video call atau platform lainnya, daring lainnya. Atau asinkronus, dapat dilakukan dengan melihat rekaman video. Bisa observasi. Kan anaknya nggak boleh datang ke sekolah. Videonya kapan? Video yang lalu. Jangan suruh anak ke sekolah, dibuatkan video. Nah, itu videonya dapat, penyakit juga dapat. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, sekarang lakukan 3M. Apa? Mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Itu aja. Nyonya COVID nggak akan datang pasti. Ya. Telah dokumen, sinkronus juga, melalui video conference juga. Telah dokumen, bisa kirimkan dokumennya. Oh, saya ke Mas Rafiq tadi ngirimkan dokumen juga. Mana Mas Rafiq? Di luar ya? Saya kirimkan dokumen saya. Kirimkan. Apa dokumennya? Paparan ini. Saya kirimkan. Pakai WA. Ya, asinkronus juga. File, gambar, foto. Karena nanti ada ada ketika observasi, ketika telah dokumen, diminta umpamanya bukti keterlibatan sekolah di dalam kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan siswa. Wawancara tentu sinkronus, melalui video conference, ya tentulah. Sekali lagi, 5 pihak diatur sedemikian rupa, jangan dari pagi sampai sore, 2 hari berturut-turut, jangan. Siswa, kumpulkan aja siswa dulu. Ya, pengalaman kami kemarin, ada pengumuman besar nih kayak gini nih. Visitasi daring. Kepala sekolahnya duduk depan seperti saya nih. Gurunya di belakang rame. Ada tulisan visitasi daring. Kepala sekolahnya nggak ngerti IT. Mas iki piye. Udah gitu baru setengah jam, pulsanya habis. Pastikan tuh. Ya. Sekolah memberikan data sesuai yang diminta asesor dengan jujur sesuai kondisi dari sekolah. Saat visita daring temu akhir, nih, tim asesor menyampaikan gambaran umum secara singkat mengenai capaian kinerja. Nah, Bapak Ibu sekolah menerima. Oh, sekolah Anda ini begini. Dari siapa? Dari asesor. Jangan ada pesanan, ini kemarin, Bapak Ibu besok pada saat akreditasi, besar kemungkinan kita didampingi oleh KPK. Kok KPK ikut-ikutan? Iya. Karena di KPK ada Direktorat Pendidikan. Uji coba kemarin, saya katakan uji coba kemarin, ada sekolah yang minta bargaining. Akreditasinya B dong minimal. Padahal uji coba itu, uji coba instrumen, bukan untuk akreditasi. Bapak Ibu pesan saya, jangan sekali-kali berpesan sesuatu kepada asesor. Akan ketahuan dan Bapak Ibu akan di downgrade. Di dalam tim asesor menyampaikan gambaran umum secara singkat. Karena asesor sekarang tidak menentukan ABCD-nya. Mereka masukkan ke Sispena, klik, nanti keluar nilai bukan dari ban P, bukan dari asesor, tetapi dari Jakarta. Dari Sispena yang dijelaskan tadi oleh Mas Janoko dan Mas Dinan. Tidak bisa nih A menjadi B, B menjadi A, C menjadi B, kalau benci A menjadi C. Ya? Tim asesor menyampaikan temuan terkait hal-hal yang diperlukan untuk mendapatkan perhatian khusus. Pasti
Asesor akan menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, ini sekolah Anda, pengembangan karir guru tidak jelas. Umpamanya, Anda manajerial kepala sekolah tidak baik. Asesor tidak akan mengatakan, di sini kekurangan guru. Enggak. Karena yang kita ukur sekali lagi, yang kita lihat sekali lagi, bukan jumlah guru. Karena jumlah guru itu ada di dalam dapodik. Ya. Oke, teman-teman, tim asesor menyampaikan saran atau rekomendasi. Pasti. Ya. Berikutnya, tim asesor memberikan kesempatan kepada pihak untuk merespon. Tentulah, bukan bargaining di sini, tapi Anda punya hak. Pak, itu enggak betul, Pak. Apalagi dengan ruling yang biar pet. Bisa terjadi biar pet. Bisa. Tiba-tiba jaringan hilang. Jaringan hilang, suara yang pertama hilang suara kan? Terseok-seok. Yang kedua, gambar hilang. Putus hubungan. Ya. Coba lagi. Nah, itu juga kondisi-kondisi itu juga harus diperhatikan. Yang berikutnya, asesor menyampaikan ucapan terima kasih, tentunya permohonan maaf. Ini normatif saja. Pastilah. Kepala sekolah menyampaikan kesan, pesan, ucapan terima kasih. Jangan nanya nomor rekening Bapak berapa, NPWP berapa. Kalau tempo hari, kepala sekolah mengantar asesor ke mobil, ya, atau ke stasiun, dengan segala oleh-olehnya dan mapnya isi amplop. Bukan di sekolah teman-teman, tapi nun jauh di sana. Dan saya membuktikan itu terjadi. Sampai ada sekumpulan sekolah kita downgrade akreditasinya. Karena menjemput asesor, memberi makan asesor, memberi hotel asesor, memberi oleh-oleh asesor, termasuk memberikan amplop. Sejumlah sekolah kita downgrade, tidak terakreditasi. Kapok, harus ada seperti itu. Pernah terjadi tahun yang lalu. Setelah visi daring, Bapak Ibu sekalian, mengisi kartu kendali secara jujur pasti menindaklanjuti rekomendasi. Ketentuan teknis, nah ini tim IT BAN SM sebagai host mengorganisasi meeting. Kalau ada BAN SM-nya, ya, tapi ini saya kira tidak. Sekolah menyiapkan room meeting pasti, ya. Ini nanti bukan BAN SM tapi BAN P. Petugas memberikan data atau responden, ya, yang disiapkan perlu diberi kode, saya kira ini enggak usah. Ketentuan sebelum wawancara, ketika wawancara sekolah, saya kira ini enggak perlu. Terima kasih, Kawan Dadan. Saya sudah 40 menit ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PGRI 1 Surakarta, terkait PGRI 1 Surakarta. Terkait dengan nanti rencana visitasi asesor, ini yang kami tanyakan. Kalau nanti dilaksanakan dengan daring, untuk penjadwalan termasuk link dan sebagainya, host dan sebagainya, nanti yang memfasilitasi itu dari BAN atau dari sekolah. Terus nanti kan itu terkait durasinya berapa, karena 2 hari kan. Secara daring itu dari mana nih untuk operator dan sebagainya. Terima kasih. Ya, hostnya kan sekolah, Pak. Oleh karena itu sekolah nanti menyiapkan, jadi mekanismenya begini Pak, BAN P dari Jawa Tengah, Pak Iwan menyampaikan surat, apakah melalui luring ataupun daring, ya, pakai ini umpamanya bisa, pakai email, menyiapkan ke Bapak, nanti Bapak sebagai hostnya. Ya, oleh karena itu Bapak siapkan berapa orang? 15 kan? Orangnya 15. Itu pun kalau ada. Ya, kalau tidak ada umpamanya ketua program enggak ada.
Guru BK nggak ada, jangan disiapkan. Atau ada pengganti nanti. Khususnya yang berkaitan dengan kalau BK umpamanya bisa wakil kepala sekolah kesiswaan umpamanya. Atau psikolog. Yang hostnya Bapak. SMK-nya. Bukan BANP. Bukan Badan Agresi Provinsi, bukan Pak Iwan di Semarang, bukan. Yang jadi hostnya Bapak. Nanti Bapak tinggal mengundang. Ya, mengundang asesor. Zoom itu kan salah satu, Pak. Iya kan? Bisa program lain. Web meeting umpamanya. Grup PA umpamanya. Tapi Bapak mengatakan grup PA cuma 4. Ya, diatur aja. Kalau wawancara kepala sekolah, jangan juga wawancara kepala sekolah, hadir juga di situ guru. Bias kan Pak ya? Cukup Pak? Ya, silakan. Ini tanggapi Pak ya. Jadi kesimpulannya itu untuk schedule meetingnya saja. Inti schedule meeting berarti yang menyiapkan sekolah. Schedule-nya, iya. Jadwalnya BANP. Bapak mau kunjungan, mau divisitasi tanggal berapa? Itu nanti BANP. Kalau Bapak pada saat itu umpamanya tidak bisa, tinggal WA ke Sekretariat BANP di LPMP Semarang. Ya, sampaikan tanggal segitu kami nggak bisa nggak dimundurkan. Nanti BANP bilang oke, nggak masalah. Cuma waktunya tetap 2 hari Pak. Jangan hari pertama blank, nanti 4 hari kemudian jangan. Kan harus disesuaikan juga dengan kondisi asesor. Karena asesornya juga kan PNS, bagian besar ya PNS. Dosen, para Widya Iswara di LPMP atau Widya Prada atau pengawas. Jadi 3 pihak nih, sekolah, asesor sama BANP. Kalau Bapak ini nggak bisa besok, umpamanya tanggal 25 tidak bisa, segera ajukan. Nanti BANP menghubungi asesor. Atau bisa juga berdua, sekolah Bapak dengan asesor. Tapi harus pengetahuan BAN provinsi, kan gitu. Cukup ya Pak ya? Terima kasih. Baik. Kita ke penanya yang selanjutnya. Silakan Ibu. Saya sebutkan nama, kemudian asal sekolah, kemudian pertanyaannya. Silakan. Baik, saya Anis dari SMK Bagimu Negeriku Semarang. Saya mau menanyakan untuk kegiatan yang daring visitasi ini berarti yang harus selalu hadir itu kan kan tadi 15 ya Pak ya. 15 itu kan tergantung kebutuhan ya, kebutuhan di saat yang dibutuhkan yang mana berarti itu yang harus hadir. Berarti yang selalu harus hadir itu kepala sekolah atau di awal berarti semuanya atau bagaimana itu Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, tentu di temu awal bagusnya hadir semua. Kan nanti kepala sekolah mengenalkan ya Bu Anis ya. Kepala sekolah Bu Anis mengenalkan ini Pranata, ini Dadan, ini Rafiq dari mana, oh ini dari Dudi. Setelah itu bubar. Pada saat wawancara dengan pihak yang terkait. Nanti asesor akan mengumpulkan Bu. Mengumpulkan item-item, butir-butir pertanyaan atau pernyataan di dalam instrumen. Umpamanya 1, 10, 20, 35, 44 umpamanya. Ada 5 butir kan. Yang ditanya siapa? Kepala sekolah ya, kepala sekolah berhadapan. Guru nggak usah. Nanti butir yang lainnya 3, 4, 8, 11, 12 umpamanya berkaitan dengan siswa. Siswa aja di situ. Tapi mohon maaf nih, kalau bisa dalam tanda kutip, ya lakukan 3M itu, jangan kumpulkan di sekolah. Ya Bu ya? Pak gimana Pak, ini siswanya nggak punya HP. Kan mesti begitu kan. Punya HP tapi nggak ada listrik. Punya HP ada listrik tapi nggak ada kuota.
Ya terus sekolah lah. Ya, kan ada pulsa gratis nih. Oleh karena itu kalau tidak ada aturan harus dikumpulkan bersama-sama, maka nanti dari pagi sampai sore selama 2 hari itu siswa nongkrong aja di situ. Pulsanya habis nggak? Habis banyak. Padahal siswa kan cuma perlunya setengah jam atau 1 jam. Ya Bu ya, Bu Anis bisa ya? Oke. Cukup Bu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Di sebelah kiri ada yang bertanya lagi Bapak dan Ibu? Sebelah kanan? Di sini tidak ada? Baik, kita ke yang peserta yang daring. Silahkan kita berikan kesempatan yang bertanya bagi peserta yang bergabung melalui daring. Ada Mas Ari yang sudah bertanya. Oh, ini bertanyanya melalui chat nih Pak. Iya ya, saya baca nih. Ya, tapi mau ini juga boleh, mau nanya langsung nggak boleh. Nah ini, ya dari Pak siapa ini? Dari Pak Kadek. Izin bertanya terkait kegiatan observasi pembelajaran di kelas yang nantinya dilakukan pada saat akreditasi. Bagaimana dengan sekolah yang menggunakan pembelajaran daring melalui grup PA? Mengingat kondisi topologi keberadaan siswa yang menjalani kebenaran dan tidak bisa tatap muka. Ya bisa. Saya katakan tadi, atau aplikasi yang lainnya. Ya, bisa. Pak Kadek bisa, tidak apa-apa. Oke. Tidak terkait satu aplikasi, karena kalau satu aplikasi nanti kayak jualan gitu. Ya merek dagang Zoom kan. Kenapa? Sponsor. Oh iya. Ya, siapa lagi? Materi sudah bisa di-download, Pak. Tadi saya baru, oh bisa. Linknya mana? Oh, tanya panitia nanti. Ya, mohon di-share materinya siap. Semangat, ya saya semangat juga. Enggak apa-apa kan, enggak tahu, yang enggak tahu itu bukan saya. Tidak ada pertanyaan lain. Ikan cepat, ikan gabus, jangan makan ikan lele. Makin cepat, makin bagus, jangan bertele-tele. Kenapa? Silakan. Dari grup di entah berantah. Silakan. Ya, silakan yang daring boleh bertanya secara langsung maupun melalui pertanyaan tertulis melalui chat ya. Kita masih ada kesempatan. Bagaimana hubungan wakil ke sekolah yang beri kegiatan sekolah dengan visitasi asesor Pak? Terima kasih. Gimana maksudnya? Bagaimana hubungan web sekolah yang berisi kegiatan sekolah dengan visitasi? Oh, ya nanti kalau di web itu banyak sekali kegiatan-kegiatan sekolah. Ya, yang berkaitan dengan mutu lulusan, dengan proses pembelajaran, dengan mutu guru, asesor bisa mengakses. Tinggal kasih tahu Pak, linknya ini. Gitu, ya. Dari Pak Buhari. Oke. Ini jangan-jangan teman-teman belum bisa bikin chatting nih. Ya. Jangan-jangan belum bisa bikin chatting nih. Atau ada yang dikirimkan bukan ke everyone itu. Khawatirnya dikirim ke ini juga ke host, ada gak Mas Ari? Yang dikirim ke host atau ke private ke panelis. Bagaimana Bu Nuraida? Ada yang ingin disampaikan? Senyum-senyum nih. Ya, sapa aja nih. Bu Nuraida gimana? Apa kabar?
Coba host Bu Nureda ini bisa nggak mereka meng-unmute? Bisa. Harus seizin host. Buka host, mana hostnya? Ganteng, buka. Ya. Bu Asarika, gimana? Apa kabar? Nah, tidak ada suara, ngangguk aja. Boleh. Saya sama cucu saya kiss dulu. Nah, cucu saya 5. HP ibunya di kiss, disun, belepotan akhirnya. Ibu yang protes. Ibu Jenny Gobel dari Gorontalo, gimana Bu? Cukuplah senyumanmu itu. Ya, Pak Jovi, apa kabar? Nah, ini dia. Iya. Bagaimana nasib sekolah yang capseknya belum ada NUKS ya Pak? Kalau NUKS itu nomor unik kepala sekolah menjadi syarat untuk diakreditasi, maka sekolah tidak bisa diakreditasi. Itu bukan urusan akreditasi, itu urusan dapodik, urusan compliant. Kita sekarang menggunakan performance. Jadi dicegatnya bukan diakreditasi Pak, tapi dicegatnya di compliant. Apakah pemandangan website sekolah termasuk dalam performance base? Bisa. Itu salah satu bukti nanti di dalam dokumen. Ya. Untuk wawancara apakah harus berurutan sesuai dengan butir dia atau pihak sekolah bisa mengatur jadwal siswa siapa yang diwawancara dulu. Ya, ini dari Ibu tadi, dari Bu Anes ini. Ya. Pak Tony Saputra. Ya. Kotak mana nih? Diatur Pak. Pak Tony, diatur nanti yang diwawancara siapa dulu. Bicara dengan asesor pada saat temu awal. Saya katakan prinsipnya jangan sampai terjadi semua pihak, semua responden dikumpulkan dari hari awal, dari jam pertama sampai besoknya. Itu di dalam uji coba terjadi. Sebentar Pak. Bagus. Di dalam uji coba terjadi. Oleh karena itu, nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah mengatur jadwal. Ya, umpamanya ke asesor, Pak bisa enggak sekarang dengan siswa dulu. Siswanya ada berapa? 6 umpamanya. Ya, dari daerah yang berbeda. Diatur. Boleh. Saya katakan tadi umpamanya, saya enggak hafal persis nih. Nomor 1, 3, 7, 10, 12 butir item itu menanyakan ke siswa. Ya, maka siswa diberikan kesempatan duluan. Siswa juga diminta untuk mengisi angket. Angket itu butir nomor 2 dan butir nomor 4. Hanya 2. Ya. Itu jangan diarahkan. Silakan Pak. Ya Pak, masih dari SMK PGRI 1 Pak, Surakarta. Ini saya menanyakan kalau di pos nih ya, itu terkait dengan waktu, itu kan dibatasi minimal 5 jam. Nah untuk maksimalnya, itu nanti yang membatasi dari asesor atau dari sekolah, pertama itu. Yang kedua terkait dengan hasil-hasilnya Pak. Itu kan ada beberapa poin tuh ya, ada fakta integritas, berita acara, laporan individu kelompok, rekomendasi dan foto citasi. Ini teknisnya bagaimana untuk hasil-hasil itu Pak? Terima kasih. Hasil apa maksudnya Pak? Ini yang di pos itu hanya ada hasil asesor itu ada 6 macam tuh ya di pos akreditasi itu. Nanti itu misalnya untuk fakta integritas asesor, salinan cetak dan salinan digital. Terus berita acara nanti ada salinan cetak dan salinan digital. Ini nanti kan kalau ada pengiriman itu bagaimana Pak? Terima kasih. Kalau pengiriman berkas-berkas yang diperlukan, saya sudah katakan tadi, kalau dia berat, tinggal minta dengan baik, dalam tanda kutip ya, dengan sopan kepada asesor, Pak ini linknya kami punya.
Nanti asesor tanya, kenapa nggak dikirim? Berat, Pak. Masuk di akal kan? Tapi jangan begini, Bapak harus pakai link ini, Pak. Sudah nadanya nggak enak, merintah lagi kan? Bisa, Pak? Yang pertama. Saya sudah katakan tadi, berikanlah link kalau link. Berikan alamat web kita. Kalau bisa Bapak menyiapkan dan itu tidak besar, lakukan. Pertanyaan tadi, berapa lama, Pak? Aturannya 2 hari. Ya, 2 hari itu 10 jam minimum. Bapak tanya, maksimumnya berapa? Asal jangan 2 hari, 48 jam aja. Ya kan, Pak? Ya, jam 6 belum selesai. Jam 6 sore belum selesai. Itu dikerjain namanya. Ngerti nggak? Iya kan? Karena asesor juga harus bekerja, Pak. Apa? Memasukkan ke dalam Sispena. Bapak ngerjakan, beliau juga mengerjakan. Siapa yang menentukan? Kesepakatan, Pak. Kewajaran. Gitu kan ya? Kalau dikatakan hari kedua sampai jam 11 malam, mau kemana nih? Coba ya. Oke. Bagaimana sekolah sasaran prestasi yang posisinya di daerah pegunungan? Biasanya jaringan bermasalah. Ya. Bagaimana? Diusahakan jaringan itu tetap stabil. Kalau tidak stabil bisa terjadi. Di Ambon kemarin, Bapak Ibu sekalian, 3 minggu yang lalu di Ambon, Pak. Di Masuhi itu jaringan bagus. Tahu Masuhi? Masuhi itu naik kapal dari kota Ambon jauh lagi berjam-jam. Di Ambon enggak bagus. Sudah begitu banjir lagi di Ambon. Sehingga laporan tidak bisa pada saat itu. Ya sudah. Ya, itu postmate. Untuk izin bertanya, host. Silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya atas nama Ilham Saputra dari SMK Hidayatul Mutadin Kombeng, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, ingin bertanya Pak. Ini mengenai tentang observasi di daerah kami Pak, kan kalau di daerah sekolah kami ini kan alhamdulillah jaringan bagus. Tapi di daerah sekitar kami itu jaringannya tidak terlalu bagus Pak untuk melaksanakan observasi secara Zoom dari asesor nanti Pak. Jadi apakah kami bisa melaksanakan, artinya anak-anak kami didatangkan ke sekolah untuk mendapatkan jaringan itu dengan arti tetap mematuhi aturan pandemik ini. Dalam hal ini sekolah mengajukan surat permohonan persetujuan kepada orang tua siswa tersebut agar observasi siswa nanti dari asesor itu bisa terlaksana Pak. Terima kasih Pak. Ya, jawaban saya tadi, bukan jawaban, penjelasan saya tadi, Anda jangan melanggar protokol COVID dengan mengindahkan 3M ya Pak ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Saya sarankan sekolah, siswa tidak didatangkan ke sekolah. Saya sarankan. Tetapi kalau ternyata apapun yang terjadi itu harus, satu, protokol COVID. Di sini Pak, di ruang sidang hotel di Mercury ini, teman-teman menggunakan protokol COVID. Tadi ada satu teman yang tidak menggunakan masker. Saya bilang, Pak, baikkan dipakai toh, pakai. Jaga jarak, jauh tuh jarak. 1 meter, kurang tuh Pak. Kegeser dikit. Iya enggak? Dan yang paling penting Pak, itu ada persetujuan dari orang tua. Bagus itu. Ya? Persetujuan dari orang tua. Siswanya diizinkan untuk datang ke sekolah dengan menggunakan protokol COVID.
Apalagi nih sekarang Direktorat apa namanya SMK ya. Direktorat SMK sudah mengadakan yang ke-6 kali nih luring. Tapi terbatas juga. Boleh Pak? Oke Pak, makasih banyak atas. Prinsipnya daring ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Jaga protokol ya Pak ya? Iya Pak, makasih Pak. Baik. Izin host. Izin. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMK Nusantara Jambi, Pak. Ya. Pertanyaan yang tadi yang Bapak baca di chat, bagaimana kalau kepala sekolah kami ini belum ada sertifikatnya, UKS-nya? Apakah untuk proyek pilot dilanjutkan atau gimana? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi gini, ini sertifikat apa nih? Karena sekarang, iya saya tahu maksudnya, tapi saya jelaskan dulu. Sekarang ada istilah yang menyesatkan. Ya Pak ya, ada sertifikat kepala sekolah. Tidak ada itu sertifikat kepala sekolah. Ada sertifikat pengawas. Tidak ada. Yang ada adalah sertifikat profesi guru. Itu undang-undangnya di Undang-Undang 14. Yang ada sertifikat pendidik, itulah sertifikat profesi. Bagi siapa? Bagi guru, kepala sekolah maupun pengawas. Karena kepala sekolah dan pengawas itu adalah guru yang diberi tugas tambahan. Coba ya, yang pertama. Sekarang beredar istilah ada sertifikat kepala sekolah. Bukan sertifikat kepala sekolah, Pak. Tetapi sertifikat pendidikan calon kepala sekolah yang diselenggarakan, yang dikeluarkan oleh LP 2 KS. Saya perbaiki dulu Pak ya. Halo. Ya. Sertifikatnya dikeluarkan oleh LP2 KS. Itulah untuk calon kepala sekolah ataupun kepala sekolah yang sudah jadi kepala sekolah tetapi belum memiliki sertifikat pendidikan atau sertifikat kepala sekolah. Nah itu menjadi syarat tidak? Kan gitu pertanyaannya Pak ya. Itunya adanya di Dapodik. Di dalam akreditasi tidak ada itu Pak. Tidak ditanyakan Anda sudah punya sertifikat apa tidak. Tidak ditanyakan Pak. Jamin Pak. Dari 44 untuk SMK, 39 untuk SLB, tidak ada satupun yang menanyakan Anda punya sertifikat pendidik atau sertifikat kepala sekolah atau tidak. Tidak Pak. Bisa jawab ya Pak ya? Baik. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu? Assalamualaikum Pak. Ya, Silakan Pak. Ya, mohon maaf bertanya Pak. Iya, baik. Kami dari SMK Al-Quran Indah Alam Gorontalo mau bertanya Pak, sekolah kami itu baru mau masuk tahun ketiga dan kami belum punya lulusan Pak. Apakah kita sudah siap untuk mengadakan akreditasi untuk kami ajukan Pak? Baik. Ya, itu menjadi syarat di dalam Dapodik. Oh jadi rupanya ini sekolah bukan hanya sekolah yang mau menjadi sasaran ya, bukan ya? Bukan ya? Bukan hanya sekolah yang mau menjadi sasaran ya, tetapi beberapa SMK ya. Nanti Pak, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi persyaratan di dalam Dapodik. Ya, itu sudah berapa lama. Tetapi di dalam akreditasi yang ditanya bukan persyaratan itu, tetapi laporan keuangan umumnya 3 tahun terakhir. Ya, oke.
Keberadaan business center apakah mutlak diperlukan? Ya. Itu ada di dalam butir. Pak Buaheri, ya. Pak Diki, saya langsung tanya. Untuk siswa mengikuti kegiatan observasi pembelajaran, apakah ada batasan jumlah siswanya atau hanya satu? Tadi dibilang 2 pembel. Ya, SMK Jaya Kencana. Baik. Jadwal penilaiannya 2 hari, minimum 10 jam ya Pak. Jadwal penilaian itu apakah bisa pihak sekolah mengajukan formulir kepada asesor atau sudah ditetapkan? Sudah ditetapkan. Kalau asesor melakukan visitasi daring selama 2 hari. Ya Pak ya, selama 2 hari, minimum 5 jam. Masing-masing hari. Apakah akan ada uji coba daring dari asesor untuk menguji atau gladi resik, menguji kekuatan sinyal internet? Bisa saja itu terjadi. Ibu Jenny, Ibu Leni Haryani, SMK Muhammadiyah, bisa saja terjadi asesor nanti minta uji coba dulu. Boleh. Ya Pak ya? Boleh. Nanti asesor menghubungi dulu, Pak, kita uji coba dulu nih. Boleh. Pak Trihandoyo, akreditasi sekolah bukan jurusan. Pertanyaannya, apabila ada dokumen jurusan yang diminta di tempat kita ada 3, kemudian hanya ada 1 jurusan dapat menunjukkan datanya apakah sudah mewakili, misalnya farmasi di LSP. Nanti jawaban saya, instrumen SMK ini tidak ada jurusan. Tidak ada jurusan ini untuk informatika, tidak ada jurusan untuk farmasi, tetapi untuk satuan pendidikan SMK saja. Kami tidak mengembangkan instrumen untuk jurusan atau untuk program. Ya, untuk program kalian tidak. Di SMK mana apa namanya? Boga umpamanya kan berbeda dengan SMK elektronika. Berbeda juga dengan SMK apa? Otomotif. Di situ ada kendaraan ringan. Betul? Nah, tidak mengakreditasi itu. Pak Safi'i, berarti 4 SNP, mutu guru, mutu lulusan, mutu pembelajaran, mutu jemaah. Yes, ya. Asesor akan hanya memvisitasi Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, dari 1 mutu lulusan, kalau ke standarnya, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, mutu guru, bukan jumlah guru Pak. Bukan berapa banyak guru, bukan rasio guru siswa, tetapi mutu guru. Ya. Yang ketiga adalah proses pembelajaran, dan yang keempat adalah manajemen sekolah. Betul Pak Safi'i. Oke. Ibu Heni Gustiani, Pak, untuk butir kekhususan itu apakah timnya cukup dari 4 komponen atau perlu ditambah tim yang bertugas di butir kekhususan? Butir kekhususan itu berkaitan dengan kekhususan di SMK. Nanti monggo diatur ya siapa yang akan hadir pada saat visitasi. Ibu bapak yang menentukan ya, tapi jangan bargaining dengan asesor. Saya mau ini gitu kan. Oke, terus wawancara tadi sudah, Bu Yeni sudah ya, terjawab ya. Pak Tony sudah, Pak Muntolib. Itu kan sekolah bukan jurusan, pertanyaan apakah ada, ya sama tadi. Kita tidak mengakreditasi program atau jurusan. Sispena itu unggah dokumen itu tugas operator Pak. Ya, seharusnya kan bukan operator. Ya. Sekarang kooperator itu menjadi korban dalam tanda kutip. Operator yang ngisi, kepala sekolahnya nggak paham ya. Bu Heni, harusnya yang mengisi itu adalah kewajiban kepala sekolah supaya tahu. Tapi kadang-kadang asesor, operator yang mengisi, kepala sekolahnya tidak tahu. Bersama-sama lah, karena kepala sekolah juga ada yang gaptek kan.
untuk keniscayaan. Terus ini dari Ibu IGA Prima Dewi, ya. Terkait dokumen yang diunggah apakah hanya tahun berjalan saja atau yang lalu? Bergantung, Bu. Kalau laporan anggaran di pengelolaan, di manajemen itu 3-4 tahun terakhir. Ya. Tergantung nanti, tergantung apa yang ditanyakan. Alangkah baiknya ibu bapak nanti menanyakan ke mana? Ke sekolah, ke Banpe, bagaimana nih instrumennya. Dan itu sudah ada sebenarnya di dalam Sispena kan? Ya, di dalam Sispena sudah nampak. Saya kira itu Pak Dadan. Cukupkan, Pak. Satu lagi nih, Bu Heni Gustia ini ya. Untuk sesi wawancara, apakah saat penilaian kinerja sekolah menghadirkan perwakilan siswa dan wali murid? Ya, itu yang saya katakan tadi, bergantung kepada ya siswa dan wali murid, tentu. Cuma kapan dilakukan wawancaranya, ini yang kesepakatan. Ibu Anis tadi sudah menyampaikan, bertanya. Ya Bu Heni ya. Baik, sesi diskusi dan tanya jawab kita cukupkan. Mungkin Pak untuk statement terakhirnya Pak di materi yang Bapak sampaikan Pak. Monggo Pak. Apa? Statement terakhirnya, arahan terakhir. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kerjasamanya. Ada 135 peserta hadir, ini keren ini. Ini bisa dijadikan contoh ketika nanti visitasi daring. Permintaan kan tadi ada. Boleh nggak mendatangkan siswa ke sekolah? Ya boleh saja, sepanjang orang tuanya mengizinkan, ya, dan aman untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti pada saatnya akreditasi, Bapak Ibu memperoleh nilai yang baik, A semua, ya, mudah-mudahan dapat A semua nih, 130 yang hadir malam ini. Hari ini, Bapak jangan ketawa Pak, ini doa saya Pak. Atau saya doakan TT semua. Kan tak mau juga. Mudah-mudahan dapat A semua. Ya. Saya kurang lebih mohon maaf, apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berikan aplaus untuk narasumber.